Gagal lolos Piala Asia U17 2023, akui salah strategi Bima dihukum Malaysia 1-5. Salam bola mata 11. Akhirnya pupus sudah harapan timnas U17 Indonesia untuk lolos ke Piala Asia U17 2023 dari dua jalur yang tersedia, lolos otomatis sebagai juara grup, maupun melalui jalur 6 runner-up terbaik. Dikutip dari bolasport.com, timnas U17 Indonesia dipastikan gagal lolos otomatis sebagai juara grup B ke Piala Asia U17 2023 setelah kalah telak 1-5 dari Malaysia U17, dan gagal meraih tiket sebagai salah satu runner-up terbaik, setelah pesaing terdekatnya India U17 hanya kalah tipis 1-2 dari Arab Saudi U17. Hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023 dengan menjadi juara grup B. Tim besutan Bima Sakti malah harus dipermalukan timnas Malaysia U17 1-5, Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022, di Stadion Pakansari Cibinong, Jawa Barat. Gol-gol Malaysia lahir di babak pertama melalui dua gol Arami Wafi, Zainur Hakimi, Muhammad Anjas Mirza, Afiq Danish. Satu gol balasan timnas lahir di akhir-akhir babak kedua melalui Arhan Kaka. Malaysia menjadi juara grup B dengan 10 poin sedangkan Indonesia hanya punya 9 poin. Peluang timnas U17 Indonesia untuk lolos sempat masih sedikit terbuka, karena belum semua laga kualifikasi Piala Asia U17 2023 tuntas digelar. Masih ada laga India versus Arab Saudi di grup D yang berlangsung pada Senin dini hari WIB. Indonesia bisa berharap lolos sebagai salah satu dari 6 runner-up grup terbaik, meski kansnya sangat tipis. Dalam penentuan runner-up terbaik, hanya hasil pertandingan kontra tim peringkat 1 dan 3 grup yang dihitung. Pasalnya, jumlah tim di grup-grup kualifikasi Piala Asia U17 2023 tidak sama, ada yang diisi 5 negara, 4 atau bahkan 3 negara saja, akibat mundur dari turnamen, seperti yang dialami Timor Leste. Alhasil, hasil pertandingan melawan tim terlemah di grup pun tidak dihitung. Untuk grup B yang dihuni Indonesia, hasil pertandingan melawan Palestina dan Guam pun tidak dihitung. Padahal, di dua laga itu timnas U17 Indonesia malah meraih hasil paling meyakinkan, yakni menang 2-0 atas Palestina dan 14-0 atas Guam. Dengan hanya menghitung hasil laga melawan Malaysia dan Uni Emirat Arab, Indonesia pun berada dalam posisi sulit. Di klasemen runner-up grup, Indonesia mengoleksi 3 poin hasil dari kemenangan 3-2 atas UEA dan kekalahan 1-5 dari Malaysia. Namun, selisih gol Indonesia sangat buruk karena -3. Pada Senin dini hari WIB, harapan Indonesia hanya tersisa dari kemungkinan India atau Arab Saudi mengalami kekalahan telak. Apa mau dikata, harapan itu tidak terkabul setelah India hanya kalah 1-2 dari Arab Saudi. Dalam klasemen runner-up, ada 8 tim yang sama-sama mengoleksi 3 poin. Namun, Korea Selatan, +9, China, +7, Afghanistan, +3, India, +2, Thailand, -1, dan Laos, -2, memiliki selisih gol lebih baik daripada Indonesia, -3. Secara menyakitkan, Indonesia hanya berada di posisi ke-7 dalam klasemen runner-up sementara cuma 6 peringkat 2 terbaik grup yang lolos. Seandainya bisa mencetak 1 gol tambahan saja waktu melawan Malaysia sehingga kalah 2-5, Indonesia bisa lolos karena mencetak gol lebih banyak daripada Laos. Dengan demikian, 16 tim yang lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023 pun sudah diketahui. Yang lolos sebagai juara grup kualifikasi adalah Jepang, Malaysia, Qatar, Arab Saudi, Yaman, Vietnam, Australia, Tajikistan, Iran, dan Uzbekistan. Yang lolos sebagai runner-up terbaik dari kualifikasi adalah Korea Selatan, China, Afghanistan, India, Thailand, dan Laos. Dan Bima Sakti bersama skuadnya harus melupakan tampil di Piala Asia U17 2023. Kronologis kesalahan strategi secara keseluruhan diungkap Coach Bima, termasuk hasil buruk kontra Malaysia ini tak lepas dari faktor kelelahan para pemain yang sejak awal selalu diturunkan. Coach Bima pun mengaku bahwa ia juga salah strategi sehingga para pemainnya mengalami kelelahan. Kesalahan itu terjadi saat timnas U17 Indonesia lawan Guam. Dalam laga itu, tim Merah Putih menang 14-0. Namun, Bima Sakti mengatakan sebenarnya ia sempat ragu untuk menurunkan pemain-pemain andalannya alih-alih pemain pelapis. Bahkan ia mengaku sempat mau mengubah strategi dan komposisi untuk lawan Guam. Namun, akhirnya rencana itu gagal karena Bima mengaku ingin mengamankan kemenangan dulu untuk skuad Garuda Asia. Tetapi, setelah itu Indonesia lawan tim-tim berat, sehingga mantan pemain timnas Indonesia itu tak punya pilihan. Bisa jadi karena kelelahan. Ini kesalahan saya juga. Di awal kemarin lawan Guam kita sudah pasang, ujar Bima Sakti seusai pertandingan, di Pakansari, Bogor, Minggu, tanggal 9 Oktober tahun 2022. 1 jam jelang laga pertama itu harusnya kami ubah, tapi kami memilih ambil save dulu. Namun,
Di babak keduanya kami ganti 4 pemain. Tapi mungkin juga ini bisa jadi faktor itu dan itu akan jadi salah satu bahan evaluasi kami. Karena memang seharusnya kami pasang pemain yang dibencah dulu, ucapnya. Namun, menurutnya tak sepenuhnya salah di laga pertama saja. Tetapi saat lawan Palestina dan Uni Emirat Arab juga menjadi salah satu faktor kelelahan menurutnya. Ditambah lagi ada beberapa pemain yang buat kesalahan, sehingga mengakibatkan tak bisa tampil di laga pamungkas melawan Malaysia ini. Saya pikir kesalahan bukan di game pertama saja, tapi saat lawan Uni Emirat Arab dan Palestina juga. Namun, kesalahan itu akan jadi bahan evaluasi kami ke depannya, tuturnya. Tentunya meski tak sepenuhnya berpengaruh, namun prediksi memang terbukti, peran besar Iqbal Gwijangge di lini bertahan timnas Garuda Asia U17 memang terasa. Absennya sang kapten di laga kontra Malaysia tidak bisa dibenahi Coach Bima dengan baik. Absennya sang koordinator lini pertahanan yang biasa tampil full time, perannya tak mampu dibangun dengan pemain lain. Kekalahan yang dramatis atas musuh bebuyutan Malaysia, tentunya tidak perlu disesali terlalu dalam. Masa depan Arhan Kakak dan kawan-kawan masih cukup panjang ke depannya, bukan tak mungkin beberapa di antaranya akan menjadi pilar-pilar timnas Indonesia di level usia di atasnya. Tentunya harus terus diberikan support dan pembinaan yang lebih baik lagi, agar dapat menebus setiap kekalahan dan kesalahannya dengan prestasi yang membanggakan. Bravo Timnas Indonesia, salam bola mata 11.